Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih channel gua di channel Oki Rahman di Motor Vlog Kang Ojek. Oke, kali ini gua akan ngebahas tentang InDriver karena banyak banget komentar yang minta dibahas, Bang. Coba bahas isi InDriver, Bang, ya. Oke, hari ini gua bahas ya karena kebanyakan rata-rata driver Maxim punya yang namanya aplikasi InDriver. Bohong kalau nggak punya aplikasi InDriver ya. Ada yang ngaku-ngaku punya Maxim doang. Gue yakin lo diem-diem punya aplikasi InDriver dan tarik InDriver. Ya, karena kebanyakan hampir semua driver Maxim, ya walaupun nggak semua, pasti punya yang namanya aplikasi InDriver, ya, sebagai driver Maxim. Ya, karena ini bisa buat selingan ya, teman-teman para driver. Ya, kalau lagi si yang itunya anyap, yang ininya berfungsi. Ya, karena untuk pendaftarannya juga sangat nggak begitu sulit untuk masuk InDriver ya. Kalian hampir sama ya, persis seperti Maxim, pendaftarannya hanya cuman lewat handphone, kalian sudah bisa mendaftar aplikasi InDriver. Tapi perbedaannya kalau di InDriver itu ya menggunakan SKCK. Ya, walaupun sebenarnya untuk penggunaan SKCK ini bisa kita akalin sebagai driver ya. Teman-teman kalau mau daftar InDriver, kalau nggak punya SKCK, kalian kalau punya foto profil yang namanya Gojek atau Grab, itu bisa kalian ganti untuk upload SKCK-nya menggunakan foto profil InDriver kalian untuk mengganti SKCK yang nggak punya. Seperti itu. Ya, karena gue pun dulu waktu mendaftar InDriver nggak menggunakan SKCK. Ya, gue melainkan menggunakan foto profil. Ya, karena gue nggak punya SKCK, gue juga malas ngurusnya. Akhirnya gue menggunakan foto profil untuk mendaftar sebagai InDriver. Nah, di sini gue mau ngebahas tentang customer ya, karena untuk si InDriver ini sangat beda banget sama aplikasi-aplikasi lain. Karena si customernya ini bisa yang namanya untuk memilih si driver. Ya, banyak pilihan para customer ya. Customer beda-beda nih untuk sifat-sifatnya, memilih drivernya seperti apa. Yang tua, yang muda, yang anak-anak, yang ABG. Pasti beda-beda. Kita sebagai driver InDriver ya hanya cuman bisa pasrah untuk mendapatkan orderan tersebut, karena si customer ini yang milih nih ya, customer yang milih kita sebagai driver. Oke. Nah, customer milih gimana, Bang? Nah, rata-rata kebanyakan customer banyak kategorinya memilihnya, yaitu pertama dari jarak terdekat dari customer ya. Itu bisa pacuan dari customer memilih dari jarak dekatnya. Yang kedua, dari tampang. Makanya kalau masang foto profil di InDriver harus seganteng-gantengnya. Jadi pada saat kalian foto itu harus ganteng ya, agar kalian dipilih. Itu rata-rata yang anak-anak muda ABG tuh ya, cewek-cewek kalau milih driver, wah yang ganteng mana nih dipilih, ya kan. Untuk yang ketiga, motor. Ya, kalian kalau punya motor yang kayak PCX, NMAX yang gede-gede, itu bisa peluang mendapatkan lebih mudah ya untuk orderan tersebut, karena kan bukan sistem yang menentukan, tapi si customer yang menentukanlah kita ya. Atau juga bisa juga dari rating kita. Nah, kalau seandainya rating kita jeblok, kita kadang-kadang nggak masuk dalam kategori pilihan di aplikasi customer tersebut, karena hanya beberapa driver doang yang masuk pilihan ya lelangan si customer. Kalau nggak salah berapa driver gitu ya, 10 apa ya, berapa ya, buat teman-teman komentar ya. Nah, disinilah kesulitan para driver-driver si InDriver. Karena bukan sistem lah yang bekerja, tapi melainkan si customer yang bekerja. Karena customer bisa memilih si drivernya. Ya, kalau kalian punya motor bagus, ya kan, itu bisa peluang, ya kan. Tampang ganteng, bisa peluang dapetin. Motor keren, bisa peluang juga ngedapetin, ya. Bisa juga kalau masa kayak bapak-bapak orang berangkat kerja ya, karena keadaan lagi mendesak, bisa juga dikarenakan driver terdekat ya. Oke, seperti itu. Jadi si InDriver ini beda sama dengan ojek-ojek online lain ya, yang dimana sistem lah yang bekerja, tapi inilah si customer lah yang bekerja menentukan pilihan ya, agar mereka nggak bosen kali ya untuk menaikin si driver itu tuh mulai dapet yang gacor-gacoran, tapi ini kagak, melainkan si customernya. Nah, Bang, si driver ini main gacor-gacoran akun nggak? Ya, sebenarnya sih masuk juga dalam kategori kegacoran-gacoran akun ya. Jadi teman-teman kalau seandainya yang namanya
kalian akunnya anyep, itu biasanya nggak masuk lelangan ya, nggak masuk lelangan yang namanya pilihan si customer, karena kalian hanya masuk nggak secara otomatis. Oke, paham lah ya. Apalagi kalau pas dulu itu yang namanya akun si InDriver itu nggak otomatis, jadi banyak kan rata-rata driver-driver pakai mood untuk masuk lelangan secara otomatis. Nah, untuk driver-driver yang dulu nggak pakai mood ya kan, itu susah banget masuknya ya. Makanya gue pun sempat jarang naik pakai si InDriver pada saat si aplikasinya itu belum otomatis. Tapi sekarang kan InDriver sudah masuknya otomatis semua ya. Semua aplikasi sudah bisa masuk otomatis si InDriver ini. Jadi untuk peluang mendapatkan lelangan kita ke customer itu lebih besar ya dibandingkan kemarin-kemarin. Walaupun sekarang masih juga masuk lelangan, tergantung dari tampang gue. Ya, terkadang gue kalau lagi ada lelangan si customer ya gue pasrah aja, dapet tak enggaknya. Karena yang gue takut banyak banget driver-driver yang motornya lebih keren, tampangnya lebih ganteng ya kan. Ya untung-untung si customer tersebut bener-bener lagi pengen buru-buru. Jadi kita sebagai driver terdekat bisa kepilih seperti itu ya. Gue sering banget juga yang namanya dapat orderan si customer itu nggak nyebutnya agak jauh ya, mungkin karena gue tampan kali ya. Anjing, beda banget gue sialan. Jadi seperti itu guys ya, cara permainan si InDriver ini agak-agak sulit ya, karena bukan sistem yang menentukan, melainkan si customer ya kan, dia melihat dari kategori seperti itu yang tadi gue bilang ya. Kategorinya yang pertama orderan terdekat, tampang, motor, ya rating terakhir. Nah, kira-kira ada kategori lain nggak ya termasuk nih yang pilihan customer? Ya, karena gue pernah nanya ya ke si customer InDriver, Mbak, untuk lelangan itu sebenarnya customer itu memilih dari segi apa sih, Mbak? Ya mereka ya bilang terkadang mereka aja lihat dari tampang, Bang, ya kan, dari motornya. Kalau kita lagi pengen naik motor gede, ya untung-untung yang paling kepepetnya kalau kita lagi buru-buru ya orderan terdekat, driver terdekat, seperti itu. Nah makanya agak beda nih si InDriver nih ya. Milih agar kita dapat orderan tersebut. Tapi nggak apa-apa ya, kalau kalian memang punya aplikasi lain ya kalian bisa menggunakan sekalian dua aplikasi, jadi nggak terlalu tergantung sama aplikasi InDriver-nya juga, karena kan yang menentukan si customernya. Tapi kalian juga bisa juga ya untuk masalah rating ya, performa si InDriver itu sangat berguna, karena kalau performa kalian jelek kalian nggak bisa namanya masuk lelangan ya. Makanya kalau kalian walaupun kalian nggak pernah aktif, nggak pernah dapat orderan, yang penting kalian aktif agar performa kalian itu tetap stabil ya. Ya walaupun dapat sehari 1, 2, 3, 4 ya, yang penting ada yang namanya pemasukan untuk performa kita. Jadi pada saat ada lelangan kita termasuk dalam kategori lelangan, walaupun tampang kita juga nggak ganteng-ganteng amat. Apalagi kalau pada saat si customer ABG ya kan, anak-anak sekolah, pasti mereka akan mencari tampang, motor. Seperti itu si InDriver ya. Jadi seperti itulah InDriver permainannya ya. Mungkin teman-teman ada masukan lain tentang si InDriver ini seperti apa ya. Oke. Yang penting performa juga harus dipentingin ya di si InDriver. Jangan sampai performa kalian hancur. Nanti kalau performa di InDriver hancur ini ya lelangan juga kalian nggak bakal masuk, mau kalian nggak masuk lagi, nggak dapat orderan sama sekali malah. Oke. Dan usahakan saldo sama ya. Si InDriver ini membutuhkan saldo, dimana memang waktu dulu si InDriver ini nggak pakai saldo, tapi sekarang pakai saldo ya, sama kayak Maxim. Jadi harus isi saldo. Kalau saldo kalian nggak ada ya kalian nggak bakal masuk lelangan sama sekali. Yang penting ikhtiar, seperti itu aja lah menurut gua kalau si InDriver ya. Untung-untungan. Karena bukan sistem yang menentukan otomatis. Kan kalau aplikasi-aplikasi lain kan otomatis tuh masuknya, tapi kalau si InDriver ini agak beda dengan yang lain. Customer bisa milih. Oke, paham lah seperti itu. Nah, untuk masa pendaftarannya ya, teman-teman pengen daftar InDriver gimana caranya? Ya, sangat mudah. Lewat download aja aplikasi InDriver-nya, kalian download di situ bisa dengan cara nanti masukin aja apa yang diperlukan. Nah, kalau kalian nggak punya SKCK tapi kalian sudah punya aplikasi yang mumpuni untuk ngupload foto
profil kalian. Tapi kalau untuk di Maxim nggak bisa ya teman-teman ya, karena untuk foto profilnya itu yang digunakan, yang diperlukan bisa dari Gojek atau Grab. Tapi kalau untuk profil Maxim nggak bisa digunakan. Tahu nih si driver agak-agak sinis kayak ini. Foto profil Maxim nggak bisa digunakan, yang hanya bisa digunakan untuk mengganti SKCK yaitu foto profil Grab sama Gojek. Oke, jadi kalau kalian punya aplikasi Gojek atau Grab, kalian mau daftar InDriver tapi kalian nggak punya SKCK, screenshot aja foto profilnya untuk mengganti si SKCK tersebut ya. Itu bisa. Oke deh, mungkin sampai sini dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di channel Oke Rahman di Motor Kang Ojek. Bye.